Buktinya pengen kurus, padahal hobinya makan banyak. Ai. Saudara-saudara sekalian, pembangunan berjalan sesuai dengan rencana. Investasi meningkat, lapangan kerja terbuka, ekonomi tumbuh, dan hutan berkurang. Saya berdiri di sini sebagai wakil. Wakil, sebagai wakil rakyat, sebagai pengambil keputusan. Tapi malam ini saya juga berdiri sebagai terdakwa. Kalian dengar itu? Kalian dengar? Bukan. Itu bukan tepuk tangan. Itu adalah suara gelongan kayu yang diseret paksa dari hutan, satu persatu, tanpa pamit dan tanpa permisi. Takutnya. Kami menyebutnya optimalisasi sumber daya, tapi Bungo menyebutnya perampasan. Kami butuh pembangunan jalan raya, kawasan industri. Rakyat butuh makan. Tapi apakah rakyat butuh banjir di setiap musim hujan? Apakah rakyat butuh sungai coklat yang bulunya jernih? Dan apakah anak-anak butuh udara sesak oleh asap? Kadang ya, politik itu seperti hutan, rimbun janji, gelap kepentingan. Di meja rapat, kami berbicara angka. 1.000 hektar, 2.000 meter kubik kayu, presentase pertumbuhan ekonomi. Tapi tak ada satupun yang membahas tentang 1.000 sarang berhilang, 2.000 akar yang tak bisa lagi menahan tanahnya, dan 1 sungai yang kehilangan nyawanya. Kemarin saya baru saja menandatangani tinta hitam di atas kertas putih, ringan sekali. Tapi di ujung sana ada 1 konvoi roboh yang bahkan umurnya lebih tua dari kemerdekaan negeri ini. Ia tak bisa memilih dalam pemilu, tak ada suara juga di parlemen, maka ia tumbang tanpa pembela. Dan hari ini Bungo menggugat bukan dengan demonstrasi atau spanduk, tapi dengan banjir, dengan longsor,
Kami sering kali menyalahkan alam, menyalahkan cuaca. Padahal mungkin alam hanya mengembalikan keputusan kami. Saya tahu ada politik di balik fenomena itu. Ada lobby, ada tekanan, ada janji kampanye yang harus dibalik. Tapi, apakah kekuasaan harus dibayar dengan hutang? Apakah jabatan harus ditebus dengan sungai yang mati? Pembangunan tanpa nurani adalah pengkhianatan. Pembangunan tanpa nurani adalah pengkhianatan. Pembangunan tanpa nurani adalah pengkhianatan. Bobo tidak menolak maju. Ia hanya ingin diajak bicara, ingin dijaga, ingin dirawat. Bagaimana jika kami mulai menghitung dengan cara yang berbeda? Bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan pohon. Bukan hanya investasi masuk, tapi air bersih yang tetap mengalir. Dan bukan hanya suara petir, tapi suara angin di antara dedaunan. Saya berdiri di sini sebagai wakil. Saya juga bagian dari sistem. Tapi saya juga manusia. Dan hari ini saya memilih mendengar gugatan itu. Jika satu izin bisa menghancurkan hutan, maka satu kekuasaan juga harus bisa menyembuhkannya. Dan jika politik bisa menghancurkan sungai, maka politik juga harus bisa menjadi pelindungnya. Bungo, aku mendengar gugatanmu, bukan sebagai pejabat, tapi sebagai anak yang lahir dari tanahmu. Mulai hari ini, pembangunan harus seiring dengan pelestarian. Karena negeri tanpa hutan adalah rumah tanpa atap, dan pembangunan tanpa tanggung jawab adalah kerusakan yang menuai. Bungo menyebutkan